Nama saya Arman. Saya menulis ini bukan untuk mencari sensasi, melainkan sebagai peringatan. Hutan yang akan saya ceritakan bukan sembarang hutan. Ia memiliki keheningan yang lebih pekat daripada malam, dan saya menjadi saksi bagaimana keheningan itu menyimpan sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Semua bermula ketika saya mendapat tugas memetakan jalur baru bagi para pendaki di kawasan hutan Bukit Laras, sebuah daerah yang jarang disentuh manusia. Saya bekerja sebagai pemandu sekaligus peneliti jalur alam, jadi perjalanan semacam ini sudah biasa. Namun, kali itu berbeda. Hari itu, langit cerah dan udara sejuk. Tim kecil saya yang berjumlah 4 orang berangkat sejak pagi. Kami membawa peralatan standar kompas, GPS, peta topografi, serta perbekalan untuk 3 hari. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Menjelang siang, kami memasuki area yang lebih rimbun. Pohon-pohon besar menutupi matahari, membuat cahaya meredup seperti senja padahal jam tangan saya menunjukkan pukul 2 siang. Suara burung berangsur hilang, digantikan desok angin yang terasa dingin. Di titik itulah saya merasakan sesuatu yang ganjil. Udara seolah menekan dada, dan langkah kaki terasa lebih berat. Saya menatap ketiga rekan, Wira, Dedi, dan Rani, dan melihat mereka juga menoleh heran. "Kita lanjut saja, jangan terpengaruh," kata Wira, pemimpin tim. Suaranya tegas, tapi saya menangkap sedikit getar. Kami menuruti perintah. Jalur mulai menanjak, akar-akar pohon menjuntai seperti ular. Sesekali terdengar suara ranting patah. Tapi saat kami menoleh, tidak ada apa-apa. Sekitar pukul 4 sore, kami tiba di sebuah dataran yang relatif lapang. Kami memutuskan mendirikan tenda di situ. Matahari masih menyembul samar, tapi hawa dingin terasa menusuk tulang. Saat menyiapkan perapian, Rani tiba-tiba menatap ke arah pepohonan di sebelah timur. "Kalian dengar itu?" tanyanya lirih. Kami diam. Awalnya tak terdengar apa-apa, hingga kemudian suara itu muncul, seperti bisikan yang sangat pelan, seolah datang dari balik kabut. "Angin," jawab Dedi, mencoba menenangkan. Namun, wajahnya pucat. Malam turun cepat. Api unggun kami nyalakan, namun cahaya oranye itu terasa tidak mampu menghalau kegelapan. Hutan sekeliling seperti dinding hitam yang bergerak. Kami makan malam dalam diam. Tidak ada yang berani membicarakan bisikan itu. Sekitar pukul 9, saya pergi sedikit menjauh untuk buang air. Lampu senter menyorot tanah lembab. Di antara bayangan pohon, saya melihat sesuatu, kilau samar, seperti pantulan cahaya dari sepasang mata. Saya mematung. Kilau itu tidak hilang, justru semakin mendekat. Dengan jantung berdegup, saya mundur perlahan. Namun suara lembut terdengar, "Jangan takut." Saya menoleh cepat. Di sana berdiri sosok perempuan. Tubuhnya ramping, kulitnya pucat, dan pakaian yang dikenakannya berwarna hijau lumut, menyatu dengan hutan. Rambutnya panjang menutupi bahu. "Siapa kamu?" Suara saya hampir tak terdengar. Ia tersenyum samar. "Kami penghuni lama. Jangan mengusik." Saya ingin berteriak, tapi suara tercekat. Perempuan itu mengangkat tangan seolah memberi salam, lalu perlahan memudar, bukan berjalan pergi, melainkan benar-benar menghilang seperti asap. Saya lari kembali ke tenda. Nafas saya terengah, keringat dingin membasahi punggung. Wira menatap heran. "Kenapa wajahmu pucat?" Saya menceritakan apa yang saya lihat. Dedi tertawa kecil, tapi suaranya terdengar gugup. "Mungkin bayangan." Namun Rani menatap serius. "Orang bunian," bisiknya. Kami semua terdiam. Istilah itu bukan hal asing. Di beberapa daerah, orang bunian dipercaya sebagai makhluk halus yang hidup selaras dengan alam, tak terlihat manusia kecuali mereka yang dipilih. Wira mencoba menertawakan cerita itu, tapi sejak saat itu, suasana tenda menjadi berat. Api unggun redup meski kayu masih banyak. Tengah malam, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti beberapa orang bercakap dalam bahasa yang tidak kami kenal. Rani menggenggam tangan saya erat-erat. "Kau dengar?" Saya mengangguk. Dedi menyalakan senter, menyorot sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan yang berdiri kaku. Tiba-tiba angin kencang bertiup, memadamkan api unggun.
Tenda bergoyang keras seolah ada yang mengguncang. Kami berempat berpelukan. Wira berteriak, "Siapapun kalian, kami tidak berniat jahat." Angin berhenti seketika. Hening kembali, namun hening yang menakutkan. Kami tidak tidur malam itu. Setiap suara ranting membuat kami tersentak. Saat fajar, langit terlihat aneh. Bukan terang jingga, melainkan abu-abu kusam. Seperti senja yang terbalik. Kami memutuskan meninggalkan tempat itu secepatnya. Namun jalur yang kami lalui kemarin seolah hilang. Kompas berputar tak menentu, GPS tak menampilkan sinyal. "Ini tidak mungkin," gumam Wira sambil menekan alat navigasi. Kami berjalan ke arah yang kami yakini benar. Namun setelah 1 jam, kami kembali ke dataran awal. Rani mulai menangis. Dedi marah-marah, menendang batu. Saya hanya bisa menatap hutan yang seolah menertawakan kami. Di kejauhan, terdengar alunan musik lembut, seperti seruling. Suara itu menenangkan namun menyesakkan. Tanpa sadar, kaki saya melangkah mengikuti nada itu. "Arman, jangan jauh-jauh," teriak Wira, tapi suara seruling lebih kuat menarik saya. Saya menembus semak, menuruni lereng kecil. Di bawah sana, kabut tipis menyelimuti tanah. Di tengah kabut, saya melihat sosok-sosok samar, pria dan wanita berpakaian seperti dari masa lampau, kain hijau dan coklat. Wajah mereka tenang, mata mereka memantulkan cahaya aneh. Mereka menatap saya, bukan dengan ancaman, tapi seolah mengundang. Perempuan yang saya lihat semalam muncul lagi. Senyum lembutnya sama, namun kali ini matanya tampak sedih. "Kembalilah sebelum terlambat," bisiknya. Suara seruling berhenti mendadak. Kabut menebal. Saya berbalik dan berlari. Ketika saya kembali, teman-teman saya menatap lega. Wira memeluk saya dengan keras. "Jangan pernah terpisah lagi." Kami memutuskan terus berjalan meski arah tak jelas. Setiap langkah terasa seperti melawan sesuatu yang tidak terlihat. Di balik pepohonan, saya kembali mendengar bisikan. Kali ini lebih tegas, "Hutan ini bukan milikmu, tapi kini kau bagian darinya." Kami berhenti sejenak untuk mengatur napas. Kabut semakin tebal, dan hawa dingin menembus jaket. Wira menatap saya dengan sorot mata yang penuh cemas. "Apa yang kau dengar barusan?" tanyanya lirih. Saya ragu menjawab. Kata-kata bisikan itu masih terpatri jelas di kepala, namun saya khawatir menambah ketakutan. "Hanya suara yang sama." Akhirnya saya berkata pelan. Dedi menatap sekitar dengan gusar. "Ini tidak wajar. Jalur kita berulang, kompas rusak, dan suara-suara aneh. Seperti kita terjebak di dimensi lain." Rani menggigil sambil memeluk lutut. "Kita harus berdoa," bisiknya. Tanpa menunggu, ia mulai melantunkan doa pelan. Suaranya bergetar namun mantap. Angin yang semula berdesir tiba-tiba berhenti. Hening mendadak menekan telinga kami. Bahkan napas sendiri terasa terlalu keras. Kemudian, dari balik kabut, muncul bayangan samar. Tingginya seukuran manusia dewasa, bergerak perlahan. Tidak hanya satu, ada beberapa. Wira mengangkat senter, namun cahaya seperti terhisap. Bayangan-bayangan itu berhenti, lalu satu sosok melangkah ke depan. Seorang pria dengan wajah halus, mengenakan pakaian hijau tua yang tampak seperti tenunan alam. Kulitnya pucat, namun matanya berkilau lembut. "Jangan takut," suaranya tenang, nyaris seperti angin. "Kalian memasuki wilayah kami tanpa izin." Kami saling berpandangan. Dedi memberanikan diri, "Kami hanya meneliti jalur, tidak berniat mengganggu." Pria itu menatap kami sejenak. Kemudian menggeleng pelan. "Niat baik bukan jaminan keselamatan. Hutan ini memilih siapa yang boleh masuk, dan siapa yang harus tetap tinggal." Saya merasakan bulu kuduk meremang. "Apakah Anda, orang Bunian?" Pertanyaan itu lolos begitu saja. Ia menatap saya dengan mata dalam, seolah menembus isi kepala. "Kalian menyebut kami begitu," jawabnya, suaranya seperti gema jauh. Rani menangis tertahan. "Tolong biarkan kami keluar. Kami hanya ingin pulang." Pria itu memandang Rani dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu menoleh ke arah saya. "Kau yang mereka pilih," katanya pelan. Jantung saya berdegup keras. "Apa maksudnya? Langkahmu sudah menjejak jauh."
Kau mendengar panggilan kami sejak awal. Saya menggeleng kuat. Tidak, saya hanya ingin pergi bersama teman-teman saya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Keinginanmu mungkin bukan takdirmu. Wira maju setengah langkah, suaranya tegas meski terdengar gemetar. Kami akan pergi. Sekarang. Pria itu menunduk, kemudian mengangkat tangan. Kabut menebal hingga pandangan hanya sejengkal. Ikuti suara hati kalian, ucapnya sebelum wujudnya memudar seperti asap. Kabut perlahan berangsur hilang. Jalur setapak tampak samar di depan. Kami tidak menunggu lagi. Dengan cepat kami berjalan, seolah dikejar sesuatu. Namun setiap tikungan terasa sama. Pohon-pohon serupa, bebatuan serupa. Kami seperti berjalan dalam lingkaran tak berujung. Dedi mulai frustasi. Ia menjerit, "Keluarkan kami. Kami tidak mau di sini." Suaranya menggema aneh, seolah ditelan dan dipantulkan dari segala arah. Suara seruling kembali terdengar, kali ini lebih lembut namun jelas mengajak. Nada itu menelusup ke dalam pikiran, membuat langkah saya goyah. Saya menutup telinga, tapi nada itu tetap terdengar dari dalam kepala. Rani menarik lengan saya. "Jangan dengarkan. Mereka ingin memisahkan kita." Kami terus berjalan, entah berapa lama. Matahari tak pernah muncul, hanya langit abu-abu yang tak berubah. Tiba-tiba Wira berhenti. Di hadapan kami, muncul sebuah pohon raksasa dengan akar yang menjalar seperti dinding. "Ini, kita belum lewat sini, kan?" tanyanya ragu. Saya menggeleng. Pohon itu tampak kuno, batangnya selebar rumah, dengan ukiran alami yang menyerupai wajah manusia. Di bawah pohon itu, terlihat celah seperti pintu gua. Dari dalamnya, cahaya hijau samar berpendar. Dedi melangkah maju, namun Rani menahan. "Jangan, itu jebakan." Namun dari dalam gua, terdengar suara lembut perempuan yang sama seperti semalam. "Arman, kemarilah." Saya terdiam. Suara itu begitu akrab, menembus setiap lapisan pikiran. Wira menepuk bahu saya keras. "Fokus. Kita harus keluar, bukan masuk." Saya mengangguk cepat, memalingkan wajah. Tapi hati saya terasa tertarik ke arah cahaya itu, seolah ada sesuatu yang menunggu. Kami memutuskan memutar arah, menghindari gua itu. Namun setelah berjalan jauh, pohon raksasa itu muncul lagi di hadapan kami. "Ini mustahil," gumam Dedi, suaranya parau. Kita benar-benar terperangkap. Rani menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terseduh. Wira hanya diam, matanya menatap pohon itu dengan pandangan kosong. Kali ini, suara perempuan itu terdengar lebih tegas. "Arman, waktumu hampir habis. Pilih sekarang." Saya menatap teman-teman saya. Wira menatap balik, matanya memohon agar saya tidak bergerak. Namun tubuh saya seolah tak mau mendengar. Kaki saya melangkah maju tanpa perintah. "Arman!" teriak Rani. Tangannya mencoba meraih saya, tapi entah bagaimana saya sudah terlalu jauh. Cahaya hijau semakin terang. Udara di sekitar gua terasa hangat, berbeda dari hawa dingin hutan. Di mulut gua, sosok perempuan itu muncul kembali. Kali ini ia tampak lebih nyata, matanya berkilau seperti embun. "Ini rumahmu," katanya lembut. "Di sini tak ada rasa sakit, tak ada ketakutan." Saya terhenti. Di balik kata-katanya, ada kedamaian yang menggoda. Namun ingatan tentang keluarga, tentang dunia luar, menahan langkah saya. "Saya tidak bisa," bisik saya. "Saya harus pulang." Wajahnya berubah sedih, namun ia mengangguk perlahan. "Keputusanmu adalah jalanmu. Tapi ingat, hutan telah menandaimu." Sekejap kemudian, cahaya hijau memudar, gua lenyap, dan kami berdiri di jalur tanah yang berbeda, jalur yang akhirnya membawa kami ke tepi hutan, di bawah sinar matahari sore yang hangat. Langkah kami terhenti lama di tepi hutan itu. Matahari sore menyorot hangat, namun tubuh kami masih menggigil seperti baru keluar dari air es. Tidak seorang pun berbicara, hanya napas terengah yang terdengar. Wira memandang sekeliling dengan mata yang penuh rasa tidak percaya. Kita benar-benar keluar." Suaranya serak, seperti belum yakin ini nyata. Saya menatap pepohonan di belakang kami. Jalur sempit yang tadi membawa kami ke sini kini seolah menutup dengan cepat.
Semak belukar dan ranting menutupi jalan seakan tak pernah ada. Rani menggenggam tangan saya erat. "Jangan lihat ke belakang," bisiknya. "Jangan beri mereka alasan untuk memanggil kita kembali." Kami berjalan perlahan menuju mobil yang kami parkirkan di pos awal, sekitar 1 kilometer dari batas hutan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena bayangan yang tertinggal di pikiran. Dedi menatap ponselnya, mendapati sinyal penuh. "Ini gila," gumamnya. "Kemarin alat navigasi kita mati total. Sekarang, semua normal." Wira mengangguk pelan. "Jangan ceritakan ini ke siapapun dulu. Kita butuh waktu untuk memahami apa yang terjadi." Kami tiba di pos dengan pakaian kusut dan wajah pucat. Penjaga pos menatap kami heran. "Baru saja kalian masuk kan? Kok cepat sekali keluar?" Saya menatapnya kaget. "Cepat? Kami di dalam hampir 2 hari." Penjaga itu tertawa singkat, tapi wajahnya segera berubah bingung. "2 hari? Kalian baru masuk pagi tadi." Darah saya terasa berhenti mengalir. Jadi, waktu di luar hutan berjalan berbeda. Kami tidak membalas lagi, hanya saling pandang, menyadari kebisuan lebih aman daripada penjelasan yang sulit dipercaya. Perjalanan pulang ke kota terasa hening. Tidak ada yang menyalakan musik, tidak ada percakapan. Hanya suara mesin mobil dan desahan napas. Sesekali saya memandangi kaca spion, seolah takut melihat bayangan hijau mengikuti dari kejauhan. Namun jalanan kosong, hanya cahaya senja yang perlahan meredup. Setibanya di rumah, saya langsung mandi dan mencoba tidur. Namun malam itu, mata saya sulit terpejam. Ketika akhirnya tertidur, mimpi aneh datang. Saya berdiri di bawah pohon raksasa yang sama, dengan cahaya hijau samar di baliknya. Perempuan bergaun hijau muncul kembali. Wajahnya tenang, tetapi matanya mengandung sesuatu yang tak bisa saya jelaskan, percampuran kerinduan dan peringatan. "Arman," suaranya menggema dalam mimpi. "Jangan lupakan kami. Ikatan sudah terjalin." Saya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Rumah hening, tetapi dada saya bergemuruh. Hari-hari berikutnya, gangguan kecil mulai terasa. Lampu kamar sering berkedip tanpa alasan. Aroma tanah basah kadang muncul tiba-tiba, meskipun cuaca kering. Di kaca jendela, saya kadang melihat pantulan samar bayangan hijau, meski ketika menoleh tidak ada apa-apa. Wira menghubungi saya melalui telepon, suaranya berat. "Kau juga mengalaminya, kan?" Saya tidak menjawab langsung, tapi keheningan saya sudah cukup memberi jawaban. "Rani terus bermimpi tentang hutan itu," lanjut Wira. "Dedi mulai sakit tanpa sebab. Kita harus melakukan sesuatu. Kami sepakat bertemu kembali, mencari cara menenangkan diri. Kami memilih sebuah kafe di pusat kota, ramai dan terang, berharap keramaian menyingkirkan rasa takut. Namun begitu kami duduk bersama, suasana aneh kembali muncul. Angin sejuk berhembus di dalam ruangan tertutup, membawa aroma dedaunan basah. Rani menatap kami, wajahnya pucat. "Mereka mengikuti," katanya pelan. Dedi hanya menunduk, tangannya gemetar. Aku mendengar bisikan di kamar setiap malam. Wira mengusap wajah. "Mungkin kita harus kembali. Meminta izin, atau entah apa. Ini tidak normal." Saya menatap mereka satu per satu. Ide itu terdengar gila, tetapi entah mengapa hati saya setuju. 3 hari kemudian, kami memutuskan kembali ke hutan Bukit Laras. Perjalanan kali ini terasa lebih berat meski jalur sudah kami kenal. Setiap langkah seperti menuntun ke arah yang tak pasti. Ketika tiba di tepi hutan, udara sejuk langsung menyambut. Pohon-pohon besar seolah menunduk, bayangannya menari dalam diam. Kami berdiri lama, menatap ke dalam kegelapan. Tidak seorang pun berani melangkah pertama. Akhirnya, saya mengambil napas dalam-dalam dan menapaki jalur itu. Seolah hutan sudah menunggu. Suara seruling muncul lebih cepat kali ini, seakan tahu kami datang. Nada itu lembut namun memaksa, menuntun langkah kami semakin jauh. Tanpa rintangan, kami tiba di pohon raksasa yang pernah kami temui. Tidak ada kabut, hanya cahaya hijau samar yang memancar dari celah tanah. Perempuan bergaun hijau berdiri di sana, sama seperti dalam mimpi. "Kalian kembali?"
ucapnya dengan suara yang menenangkan, meski saya merasakan kekuatan besar di balik kelembutannya. Wira menunduk hormat. Kami tidak bermaksud menantang. Kami hanya ingin melepaskan apapun ikatan yang terjadi. Perempuan itu menatap kami bergantian, kemudian berhenti pada saya. Ikatan bukan untuk dilepas. Ia adalah pilihan yang telah dibuat. Saya menggeleng kuat. Saya tidak memilih. Saya hanya ingin bebas. Ia mendekat perlahan. Aroma tanah basah dan dedaunan memenuhi udara. Kau datang kembali. Itu adalah jawabanmu, meski kau tidak mengucapkannya. Rani mulai menangis. Tolong, lepaskan kami. Kami tidak sanggup. Perempuan itu menghela napas panjang. Kalian semua akan kembali ke dunia kalian. Tapi ingat, pintu ini tidak tertutup selamanya. Ia menatap saya sekali lagi. Arman, kau akan selalu mendengar panggilan kami. Saat waktumu tiba, hutan akan menjemput. Tanah di sekitar pohon bergetar pelan. Cahaya hijau semakin terang, lalu meredup, seperti tarikan napas yang dalam. Dalam sekejap, kami berdiri di tepi hutan, tepat di jalur awal tempat mobil diparkir. Matahari sore menyinari wajah kami, seolah tak ada apapun yang terjadi. Namun, di hati saya, gema suara itu tetap jelas, saat waktumu tiba, hutan akan menjemput. Sejak kepulangan kedua itu, hidup kami tak pernah benar-benar sama. Wira, yang biasanya tegas dan penuh kendali, kini sering termenung menatap kosong keluar jendela kantornya. Rani jarang keluar rumah. Ia berkata setiap kali berada di bawah pohon besar, ia merasakan tatapan yang sama seperti di hutan. Dedi, yang awalnya keras kepala, mulai rajin berdoa. Aku tidak mau dipanggil lagi, katanya singkat saat kami sempat berbincang. Sedangkan saya, setiap malam mendengar suara seruling yang lembut, hanya terdengar di telinga sendiri. Nada itu begitu menenangkan, namun justru itulah yang membuatnya mengerikan. Saya mencoba mengabaikan musik, televisi, bahkan suara lalu lintas kota tak bisa menutupi bunyi seruling yang hanya saya dengar. Suatu malam, saya terbangun karena rasa dingin yang menggigit. Saat membuka mata, saya mendapati lantai kamar basah, seperti habis diguyur hujan. Di tengah basah itu, jejak kaki kecil berwarna hijau samar terlihat, memanjang ke arah pintu. Saya menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun jejak itu tetap ada hingga fajar, sebelum akhirnya lenyap begitu saja. Keesokan harinya, Wira menelpon. Suaranya terdengar lelah. Arman, kita harus bicara. Ada yang aneh. Kami bertemu di sebuah warung kopi. Wajahnya pucat, kantung mata menghitam. Aku mendengar seruling itu juga, katanya tanpa basa-basi. Saya menatapnya lama. Berarti kita semua terhubung, jawab saya lirih. Wira mengangguk pelan. Aku khawatir, saat waktumu tiba itu bukan sekadar ancaman. Mereka menunggu kita satu persatu. Perkataan itu menghantam dada saya. Kau pikir kita bisa melawan? Entahlah. Tapi kita tidak bisa terus diam. Malam itu, saya memutuskan menulis semua kejadian. Setiap detail dari awal hingga kini. Saya berharap dengan menuliskannya, beban ini berkurang. Namun saat pena menyentuh kertas, tinta seperti menolak. Garis yang saya tulis selalu berubah menjadi pola daun dan akar. Saya mencoba lagi, kali ini di laptop. Huruf-huruf yang saya ketik berangsur membentuk kata yang bukan milik saya kembali. Keringat dingin mengalir di pelipis. Saya menutup laptop dengan keras. Hari-hari berikutnya berjalan dengan kegelisahan yang semakin dalam. Suara seruling tak pernah hilang, bahkan siang hari ketika matahari terik. Suatu siang, saya menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Arman, waktumu semakin dekat. Saya terdiam lama menatap layar ponsel. Tak ada nama, hanya deretan angka yang ketika dicoba dihubungi, selalu tidak aktif. Rani kemudian mengirim pesan panik. Aku melihat mereka di cermin kamar mandi. Mereka memanggil nama kita. Saya buru-buru menelpon, namun hanya terdengar suara bisikan pelan yang sama, hutan ini menunggu. Dada saya sesak. Saya merasa dinding apartemen menyempit, udara menipis. Malam itu saya bermimpi lagi. Pohon raksasa itu tampak lebih besar,
akarnya menjalar seperti urat nadi bumi. Perempuan bergaun hijau menatap saya lembut. Jangan melawan. Ini bukan hukuman, ini panggilan. Saya menggigil. Kenapa aku? Kau mendengar kami sejak awal. Kau yang memilih menapaki jalur itu. Aku tidak memilih, saya berteriak. Ia hanya tersenyum, lalu menyentuh dada saya. Sentuhannya dingin namun menenangkan. Ketika saatnya tiba, kau akan mengerti. Saya terbangun dengan jantung berdetak keras. Di dada, terdapat bekas jejak tangan berwarna hijau samar yang perlahan memudar. Keesokan pagi, Wira kembali menelpon. Kita harus bertemu di rumah Dedi. Dia berbeda. Saya bergegas. Rumah Dedi berada di pinggiran kota. Saat tiba, suasananya sunyi. Pintu terbuka, lampu temaram. Di ruang tamu, Dedi duduk menatap jendela. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti patung. Rani sudah di sana, menangis pelan. Dia tidak bicara sejak semalam, ucapnya. Wira mencoba mengguncang bahu Dedi. Bangun, Dad. Pelan-pelan Dedi menoleh. Di matanya, pantulan hijau samar berkilat. Sudah waktunya, katanya dengan suara yang bukan suaranya sendiri, dalam, bergema, seolah dari kedalaman hutan. Kami mundur ketakutan. Dedi berdiri perlahan, lalu tersenyum kecil. Mereka menunggu di perbatasan. Wira menahan lengannya. Kau tidak kemana-mana. Namun Dedi melepaskan diri dengan kekuatan yang mengejutkan. Ia berjalan keluar rumah tanpa alas kaki. Kami mengejar, tapi setiap langkah terasa berat, seperti udara menahan tubuh. Dedi menuju arah utara, arah hutan Bukit Laras. Kami terus mengejar hingga ke jalan raya. Namun sesampainya di tikungan yang mengarah ke perbukitan, Dedi hilang begitu saja. Tak ada suara, tak ada jejak. Hanya aroma tanah basah yang menyelimuti udara. Rani terisak, dia dibawa. Wira menatap hutan di kejauhan, wajahnya kaku. Mereka mulai menjemput kita, satu persatu. Saya menggenggam ponsel dengan tangan gemetar, berusaha menelpon polisi, namun sinyal hilang tiba-tiba, padahal kami masih di pusat kota. Ketika menoleh ke arah jalan, saya melihat sekilas sosok perempuan bergaun hijau berdiri di kejauhan. Ia menatap saya, lalu menghilang bersama angin. Di telinga saya, suara seruling terdengar lebih nyaring daripada sebelumnya, sebuah panggilan yang tak bisa lagi diabaikan. Langkahku terasa berat, seolah tanah di bawah kaki berubah menjadi lumpur yang menahan setiap gerakan. Angin malam menamparkan wajah, membawa aroma basah dedaunan dan kayu lapuk. Aku menoleh, memastikan suara langkah yang samar masih mengikuti. Dari balik rimbun bambu, sekelebat cahaya hijau kebiruan menyala lalu padam. Kilatan itu tak berasal dari lampu atau api, melainkan seperti cahaya alami yang muncul dari kabut sendiri. Hati berdesir, ingatan akan cerita orang Bunian kembali menyergap. Tiba-tiba, udara di sekitarku menjadi dingin menusuk. Nafas mengembun meski malam tak sedingin itu. Aku merapatkan jaket, tapi rasa dingin menembus kulit, menyusup hingga tulang. Di kejauhan, terdengar gumaman lirih. Bukan bahasa yang kukenal, nadanya mendayu namun terasa asing. Gumaman itu datang dan pergi, seolah angin membawa bisik-bisik makhluk yang tak tampak. Aku menyalakan senter, menyapu cahaya ke segala arah. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga bisu. Namun setiap kilatan cahaya senter seakan memantul di mata-mata kecil yang berkilat, lalu menghilang. Bulu kudukku meremang. Aku memutuskan untuk melangkah lebih cepat, tapi tanah di depan berderak, seperti ada sesuatu yang bergerak di balik semak. Hanya bayangan samar, namun jelas bukan binatang biasa. Apa kalian, manusia? Suaraku tercekat. Tak ada jawaban, hanya bisikan yang makin dekat. Kemudian, muncul sosok. Tingginya melebihi manusia, wajahnya samar tertutup kabut. Rambutnya panjang terurai, kilau mata hijau menatap lurus ke arahku. Itu bukan bayangan, ia nyata. Langkahnya ringan, nyaris melayang. Setiap gerakan menimbulkan aroma harum yang aneh, seperti campuran bunga hutan dan tanah basah. Aroma itu memabukkan, membuat kepala pening. Aku ingin mundur, tetapi kaki kaku. Lidahku keluh, hanya jantung yang berdebar kencang menandai ketakutan.
Sosok itu berhenti 2 langkah di depanku. Suara lembut namun tegas terdengar di kepalaku, bukan lewat telinga. Mengapa kau memasuki wilayah kami tanpa izin? Aku berusaha bicara, tapi hanya mampu mengucap lirih. Aku hanya tersesat. Ia menatap lama, seolah menimbang kejujuran ucapanku. Hutan ini bukan sekadar pepohonan. Ini rumah kami, bisik suara itu lagi, seolah bergaung di dalam dada. Kabut makin tebal, menelan cahaya senterku. Aku tak bisa melihat jalan pulang. Di sekeliling, suara-suara lain bermunculan, seperti nyanyian lembut yang anehnya menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, ada ancaman. Rasanya seperti diundang untuk tinggal selamanya. Aku hanya ingin kembali, kataku pelan, suara nyaris tak terdengar. Tolong tunjukkan jalan keluar. Sosok itu menggerakkan kepala sedikit. Jalan keluar hanya untuk mereka yang hati dan niatnya jernih. Apakah hatimu murni? Pertanyaan itu menembus kesadaranku. Aku mengingat perjalanan hidup, kesalahan, dan penyesalan. Dada terasa sesak. Saya tidak sempurna, jawabku jujur. Tapi saya tak bermaksud buruk. Angin berputar, membawa dedaunan kering menari di sekeliling. Nyanyian samar berubah menjadi nada rendah, seperti menguji keberanian. Ia mendekat sedikit. Wajahnya kini terlihat, kulit pucat kehijauan, mata berkilau seperti batu giok. Tidak sepenuhnya menakutkan, tetapi jelas bukan manusia. Kejujuranmu membuatku ragu untuk menahanmu, katanya. Namun hukum kami tegas. Dari balik kabut, muncul 3 sosok lain. Lebih kecil, gerakannya cepat dan lincah. Mereka berputar mengelilingi kami, menciptakan pusaran cahaya samar. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Hanya itu yang bisa kulakukan. Saat membuka mata kembali, sosok tinggi itu mengangkat tangan, memberi isyarat. 3 sosok kecil berhenti berputar, lalu menghilang bagai asap tertiup angin. Pergilah, suaranya menenangkan namun tegas. Namun ingat, kami selalu mengawasi. Aku hampir tak percaya. Jalan ke luar, tanyaku gemetar. Ia menunjuk ke arah kiri, di antara 2 pohon besar yang seolah baru saja terbuka menjadi lorong. Cahaya remang tampak di ujungnya. Jangan menoleh, ia memperingatkan. Jika kau menoleh, kau tak akan kembali. Aku menelan ludah, mengangguk pelan. Setiap otot tubuh menegang, tapi aku memaksa langkah. Langkah pertama seperti menapaki udara. Tanah terasa ringan, suara hutan mendadak hening. Tak ada cengkerik, tak ada hembusan angin. Aku terus berjalan. Bayangan pepohonan bergeser seperti mengawasi. Di belakang, aku masih bisa merasakan tatapan sosok itu, meski tak berani menoleh. Lorong cahaya kian dekat, namun udara semakin berat, seperti menarikku untuk tetap tinggal. Dalam hati, aku mengulang doa, berharap kekuatan untuk menahan godaan. Setiap detik terasa lama. Ketika hampir mencapai ujung, suara lembut itu kembali menggema. Ingat janji diam yang tak terucap. Rahasia kami bukan untuk dunia luar. Aku menutup mata, melangkah ke cahaya. Seketika rasa berat itu hilang, berganti angin malam biasa. Ketika membuka mata, aku sudah berada di tepian hutan. Di kejauhan tampak lampu rumah penduduk, redup namun menenangkan. Kakiku goyah. Aku menoleh sekilas, lalu teringat peringatan. Dengan cepat kutundukkan kepala, menatap tanah. Suara daun berdesir di belakang, seperti ucapan perpisahan. Aku tak berani menoleh. Langkahku terlatih menyusuri jalan setapak. Setiap bayangan pohon membuatku waspada, tetapi tak ada lagi suara aneh. Setelah beberapa meter, kudapati jalan tanah yang akrab. Ini jalan yang tadi kuambil sore tadi, tapi entah bagaimana terasa berbeda. Langit perlahan memucat. Fajar mendekat, mengusir sisa kabut tipis. Burung-burung mulai berkicau. Aku berhenti, menoleh sekilas ke arah hutan, namun hanya pepohonan gelap yang tampak, sunyi dan biasa. Dalam hati, aku tahu pengalaman itu bukan mimpi. Bau harum aneh masih tertinggal di pakaian. Aku berjalan pulang dengan pikiran penuh tanya, tak tahu apakah harus menceritakan ini pada siapapun. Setiap kali menutup mata, bayangan sosok bermata hijau itu muncul, seolah menegaskan bahwa peringatan mereka nyata. Aku tiba di rumah saat matahari menembus awan pertama.
Orang-orang menyapa, tak menyadari apa yang kualami. Di dalam hati, aku menyimpan rahasia itu, mengunci cerita di balik kabut hutan yang masih basah oleh embun. Namun sesekali, ketika malam hening, aku mendengar gumaman yang sama, lembut di telinga, kami selalu mengawasi. Dan setiap kali, bulu kuduku meremang, mengingatkan bahwa dunia tak hanya dihuni oleh yang kasat mata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun pikiran tentang hutan itu terus mengganggu. Setiap bayangan pepohonan mengingatkanku pada sosok bermata hijau. Aku mencoba menepisnya dengan kesibukan, tetapi setiap malam mimpi yang sama datang, lorong cahaya dan bisikan yang menuntunku kembali. Kadang, mimpi itu terlalu nyata. Aku bisa mencium aroma tanah basah dan harum aneh yang sama seperti di hutan. Aku mulai jarang keluar malam, bahkan untuk sekadar membeli makanan. Ada rasa takut yang menempel di dada. Tetangga sempat menanyakan keadaanku. Mereka bilang aku terlihat pucat, seperti orang kurang tidur. Aku hanya tersenyum, menutupi kegelisahan. Cerita tentang orang bunian bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah. Suatu malam, angin bertiup kencang, membawa aroma yang sangat familiar. Harum yang sama dari hutan itu merasuki kamar. Aku menutup jendela, namun wangi itu tetap bertahan, seolah menembus dinding. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tidak keras, namun cukup jelas di tengah keheningan. Jantungku berdetak cepat. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Siapa yang mengetuk? Aku mendekati pintu dengan langkah ragu, menahan napas. Ketukan berhenti. Perlahan, aku membuka pintu. Tidak ada siapapun. Hanya udara, malam yang dingin. Namun di lantai teras, terlihat dedaunan kering yang tersusun membentuk lingkaran kecil. Aku mundur, menutup pintu cepat-cepat. Lingkaran itu bukan kebetulan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bisikan samar terdengar di telinga, seperti nyanyian jauh. Keesokan paginya, lingkaran daun itu masih ada. Tetangga yang lewat hanya menatap heran, tapi tak berkata apa-apa. Aku memutuskan untuk membersihkannya. Namun saat kuambil sapu, daun-daun itu seakan menempel, tak mudah disapu. Butuh waktu lama hingga akhirnya lingkaran itu hilang, tapi aroma harum tetap tertinggal di udara. Hari berikutnya, kejadian serupa terulang. Kali ini dedaunan membentuk garis memanjang menuju pintu. Aku mulai merasa, mereka benar-benar memantauku seperti yang dijanjikan. Dalam hati, aku memohon agar mereka tidak mengganggu lebih jauh. Aku tak pernah menceritakan rahasia mereka. Malam ketiga, mimpi itu berubah. Aku tidak hanya melihat lorong cahaya, tapi juga sosok bermata hijau berdiri di ujungnya. Ia tidak berbicara, hanya menatap. Tatapan yang sama seperti di hutan, menusuk namun tidak kejam. Ketika terbangun, bau harum memenuhi kamar lebih kuat dari sebelumnya. Aku menyalakan lampu, mencari sumber aroma. Di meja, sebatang bunga liar hijau pucat tergeletak. Aku yakin tak pernah meletakkannya di sana. Bunga itu masih segar, dengan embun di kelopaknya seolah baru dipetik. Aku gemetar. Ini bukan kebetulan. Mereka bisa masuk tanpa aku sadari. Hari-hari berikutnya menjadi penuh waspada. Setiap suara angin membuatku teringat akan hutan. Tetapi anehnya, rasa takut perlahan bercampur dengan rasa rindu yang tak dapat dijelaskan. Aku mulai merindukan ketenangan yang kurasakan saat berdiri di hadapan sosok itu. Rasa damai yang aneh. Namun akal sehat menolak. Aku tahu, mendekat kembali berarti menantang sesuatu yang tak boleh disentuh. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, aku mendengar suara samar memanggil namaku dari arah hutan. Suara itu lembut, nyaris seperti angin, namun jelas menyebut namaku. Aku menutup telinga, mundur ke dalam rumah. Tapi panggilan itu terus terdengar, mengisi pikiran. Malamnya, aku tak kuasa menahan dorongan. Ada sesuatu yang memanggil, menarik seperti magnet. Aku mengambil senter, lalu melangkah keluar. Kaki seolah bergerak sendiri menuju jalan setapak ke arah hutan. Langit penuh bintang. Angin membawa aroma wangi yang kian pekat. Ketika sampai di tepi hutan, suara itu berhenti. Hanya keheningan yang tersisa. Aku berdiri lama, menatap kegelapan. Rindu aneh bercampur ketakutan.
Sebuah cahaya samar hijau muncul di antara pepohonan, seperti undangan. Langkahku terhenti. Aku teringat peringatan, jangan menoleh, jangan kembali. Namun kali ini berbeda. Cahaya itu tidak menakutkan, justru menenangkan. Aku maju setapak, namun tiba-tiba hembusan angin kencang datang, memadamkan senter di tanganku. Gelap total, hanya cahaya hijau samar sebagai petunjuk. Di telinga, suara lembut berbisik, janji tetaplah janji. Aku terdiam, mereka mengingatkanku agar tidak mengungkap rahasia. Aku menunduk, memberi hormat tanpa kata. Angin perlahan mereda, cahaya hijau memudar, meninggalkan aroma harum yang menenangkan. Aku berbalik pulang, kali ini tanpa rasa takut. Ada keyakinan bahwa mereka hanya ingin memastikan aku menepati janji. Sesampai di rumah, aku menatap langit malam. Di hati, ada campuran lega dan kesadaran, mereka memang selalu mengawasi, namun tidak untuk mencelakai. Sejak malam itu, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Namun perasaan diawasi tetap melekat, seperti bayangan yang tak mau pergi. Aku mulai terbiasa dengan aroma harum samar yang kadang muncul tanpa sebab. Alih-alih menakutkan, kini aroma itu seperti tanda kehadiran yang tenang. Tetangga kembali menanyakan kesehatanku. Mereka bilang aku tampak lebih tenang, meski sedikit menyendiri. Aku hanya mengangguk dan tersenyum, menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk dibagikan. Malam-malam berikutnya terasa berbeda. Tidak ada lagi ketukan di pintu atau lingkaran daun di teras. Namun mimpi tentang hutan terus datang. Dalam mimpi, aku selalu berdiri di tepi lorong cahaya. Sosok bermata hijau menatap, tak berkata apa-apa, hanya menunggu. Suatu sore, aku menerima kabar dari seorang teman lama, Damar, yang ingin berkunjung. Kami pernah mendaki bersama, dan dia tahu tentang hutan itu. Ketika ia datang, kami berbincang hingga larut. Tanpa sengaja, ia menyinggung hutan yang sama, menceritakan rumor tentang orang Bunian. Aku terdiam, mendengarkan. Ia bercerita bahwa beberapa orang menghilang di sana bertahun-tahun lalu. Katanya, kalau sudah dipanggil, sulit untuk kembali, ucap Damar dengan nada setengah bercanda. Aku hanya tersenyum tipis, menahan cerita yang ingin keluar. Hanya aku yang tahu kebenaran di balik rumor itu. Damar menatap curiga. Kau seperti menyimpan sesuatu, katanya. Aku menggeleng. Hanya lelah, jawabku singkat. Namun di dalam hati, aku tahu rahasia ini harus tetap tersimpan. Beberapa hari kemudian, Damar mengajakku masuk hutan. Sekadar nostalgia, katanya. Hatiku bergejolak. Bagian diriku ingin menolak, tetapi rasa penasaran teman lama itu sulit dihindari. Akhirnya, aku setuju dengan syarat, kami hanya sampai tepi hutan, tidak lebih dalam. Hari yang ditentukan tiba, langit mendung, angin membawa aroma basah yang familiar. Kami berjalan menyusuri jalan setapak. Damar tampak bersemangat, sementara aku diliputi rasa waspada. Ketika mencapai batas hutan, langkahku melambat. Kenangan malam itu muncul jelas. Damar menatap pepohonan lebat. Serasa dipanggil, katanya sambil tersenyum. Aku menahan napas, merasakan getaran halus di udara. Seolah hutan mengenal kehadiranku. Ayo pulang, kataku tegas. Cukup sampai sini. Damar menatapku heran. Baru juga sampai. Aku menggeleng, nada suara meninggi. Serius, kita pulang sekarang. Ia menatap mataku, lalu seolah membaca ketakutan yang kusimpan. Baiklah, katanya pelan. Kami berbalik, melangkah menjauh. Namun dari dalam hutan, samar terdengar bisikan, suara yang sangat kukenal. Langkahku terhenti. Damar menoleh, apa itu? Aku berpura-pura tak mendengar. Angin, jawabku cepat. Namun dalam hati, aku tahu itu bukan angin. Itu panggilan mereka. Perjalanan pulang terasa panjang. Setiap desau daun seperti pesan yang hanya aku mengerti. Sesampai rumah, Damar tampak gelisah. Hutan itu aneh, gumamnya. Aku hanya diam, menahan cerita yang ingin pecah. Rahasia ini bukan untuk dibagi. Malamnya, mimpi itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Sosok bermata hijau menatap tajam, seolah menegur. Aku mendengar suaranya di dalam pikiran, janji adalah janji. Aku terbangun dengan keringat dingin.
Aroma harum memenuhi kamar, lebih kuat dari sebelumnya. Aku berlutut, memohon pengampunan dalam hati. Aku tidak berniat mengingkari janji. Angin berhembus lembut melalui celah jendela, seperti jawaban tak kasat mata. Sejak malam itu, aku semakin menutup diri. Tak ada lagi kunjungan teman. Aku merasa lebih aman sendiri. Tetapi kehadiran mereka tetap terasa, bagai bayangan yang selalu menyertai. Aku mulai berbicara dalam hati, seolah berkomunikasi dengan mereka. Anehnya, setiap kali aku berdoa, rasa tenang menyelimuti. Meski damai, aku sadar ini bukan hubungan biasa. Ada batas yang tak boleh dilanggar. Hari berganti minggu, hutan itu tetap memanggil dalam mimpi, namun aku tak pernah menuruti. Suatu malam, mimpi itu berubah. Lorong cahaya kini tampak runtuh, seakan menutup. Sosok bermata hijau berdiri jauh, mengangguk perlahan, seperti memberi perpisahan. Aku terbangun dengan perasaan aneh, campuran kehilangan dan kelegaan. Aroma harum masih ada, namun lebih lembut. Nyaris pudar. Aku menatap langit subuh dari jendela. Bintang-bintang memudar, menandai akhir malam. Dalam hati, aku tahu mereka telah mengambil keputusan, hubungan kami berakhir di sini. Namun aku juga tahu, di kedalaman hutan yang sunyi, mereka tetap ada, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Musim berganti, namun ingatan tentang hutan itu tak pernah pudar. Setiap kali mendengar suara angin di antara dedaunan, aku merasa mereka sedang menyapa. Aku mulai jarang bermimpi tentang lorong cahaya, tetapi kehadiran mereka terasa dalam ketenangan hati. Suatu siang, ketika berjalan melewati jalan desa yang sepi, aku melihat jejak kaki kecil di tanah basah, seperti jejak anak-anak yang bermain. Namun anehnya, jejak itu tidak memiliki awal maupun akhir, seolah muncul begitu saja. Aku menatapnya lama, lalu menundukkan kepala memberi hormat. Setelah itu, jejak tersebut perlahan memudar. Pengalaman itu membuatku semakin yakin, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Kadang, ketika duduk sendiri di beranda, suara tawa samar terdengar, seperti anak-anak bermain jauh di hutan. Tawa itu lembut, tidak menakutkan. Hanya mengingatkanku bahwa dunia ini penuh misteri. Aku menyimpan semua kejadian itu dalam buku catatan, agar suatu hari bisa menjadi pelajaran bagi yang ingin memahami batas alam. Buku itu kini menebal, berisi kisah pertemuanku dan tanda-tanda kecil yang muncul setelahnya. Pada halaman terakhir, aku menulis pesan, hormatilah hutan, karena di dalamnya hidup mereka yang menjaga keseimbangan. Waktu terus berjalan, desa pun berubah. Jalan setapak mulai diaspal, rumah-rumah baru berdiri. Namun hutan tetap berdiri kokoh, seolah menolak disentuh kemajuan. Para tetua desa sering mengingatkan, jangan pernah menebang pohon di bagian tengah hutan, karena itu wilayah terlarang. Aku hanya mengangguk setiap kali mendengar nasihat itu, mengetahui kebenarannya lebih dalam daripada yang lain. Pada suatu malam sunyi, ketika bulan purnama menggantung sempurna, aku merasakan hembusan angin yang membawa aroma bunga liar. Aroma itu begitu khas, mengingatkanku pada pertemuan pertama di hutan. Aku menutup mata dan mendengarkan. Samar-samar, terdengar bisikan lembut, seperti suara yang menenangkan hati. Bisikan itu tidak jelas, namun terasa seperti pesan, kami menjaga. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa seolah dilindungi meski tak terlihat. Sejak malam itu, aku yakin bahwa selama manusia menjaga keseimbangan, mereka akan tetap menjadi pelindung. Namun jika ada yang melanggar, konsekuensinya pasti datang. Keyakinan itu diuji ketika sekelompok orang luar desa mencoba menebang pohon di bagian terlarang. Mereka mengabaikan peringatan warga dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Malamnya, kabar mengejutkan datang, alat berat mereka macet tanpa sebab, dan suara aneh terdengar di sekitar tenda. Keesokan harinya, mereka meninggalkan lokasi tanpa banyak bicara, wajah pucat dan ketakutan. Desa kembali tenang, seolah hutan menegaskan kekuasaannya. Aku menatap dari jauh, merasakan campuran rasa hormat dan lega. Hutan itu tidak hanya rumah bagi pohon dan satwa, tetapi juga bagi para penjaga tak kasat mata. Aku menyadari bahwa apa yang kualami bukan sekadar kebetulan, melainkan kepercayaan yang diberikan.
Mereka menunjukkan bahwa dunia manusia dan dunia mereka bisa berdampingan selama batas dijaga. Seiring waktu, aku menjadi semacam penjaga cerita, meski tak pernah mengakuinya kepada siapapun. Anak-anak desa sering datang untuk mendengar dongeng, dan aku menceritakan kisah hutan tanpa menyebutkan pengalamanku sendiri. Mata mereka berbinar mendengar legenda orang Bunian, meski tak pernah tahu bahwa sebagian cerita itu nyata. Aku hanya berharap mereka tumbuh dengan rasa hormat pada alam, seperti yang diajarkan padaku. Suatu malam, ketika bintang bertaburan, aku mendengar langkah pelan di beranda. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan samar yang bergerak cepat lalu menghilang. Aku tersenyum, menganggapnya sebagai kunjungan singkat, tanda bahwa mereka masih memperhatikanku. Kini, setiap kali berjalan di tepi hutan, aku merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah pulang ke rumah kedua. Aku tahu, bila suatu hari waktuku habis, rohku akan diterima di antara pepohonan itu. Bukan untuk menjadi bunian, tapi sebagai bagian dari alam yang telah lama kujaga dalam hati. Dalam kesunyian malam, aku sering merenung tentang kehidupan dan kematian. Ketakutan yang dulu kurasakan perlahan berganti menjadi pemahaman bahwa segalanya memiliki siklus. Orang Bunian, seperti kita, menjaga keseimbangan yang tidak bisa dilihat mata. Itu sebabnya mereka memilih siapa yang bisa melihat mereka, dan siapa yang tidak. Aku merasa terhormat menjadi salah satu yang dipilih, meski konsekuensinya adalah membawa rahasia seumur hidup. Rahasia yang bukan beban, melainkan amanah yang harus dijaga. Kini, setiap malam ketika angin berhembus, aku mendengar bisikan lembut yang sama, kami menjaga. Bisikan itu menjadi pengingat bahwa dunia ini lebih luas daripada yang bisa kita bayangkan. Dan dengan tenang aku menutup mata, tahu bahwa selama aku menghormati batas, mereka akan selalu ada, diam, namun abadi. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembar-lembar buku yang perlahan ditutup. Aku menjalani hidup dengan tenang, tapi selalu waspada akan tanda-tanda dari hutan. Suatu senja, langit memerah pekat seperti bara. Angin membawa hawa panas yang tidak biasa. Burung-burung terdiam, dan suara jangkrik menghilang. Kesunyian itu menekan dadaku. Aku menatap ke arah hutan dan melihat kabut tipis merayap, bergerak seperti makhluk hidup. Ada rasa panggilan yang tak bisa ditolak. Kakiku melangkah menuju batas hutan tanpa rencana. Langkah demi langkah, kabut makin tebal, menelan cahaya sore yang tersisa. Di dalam kabut, terdengar bisikan lembut namun jelas, suara yang pernah kudengar di malam pertama pertemuan, datanglah. Jantungku berdebar, tapi bukan karena takut. Seperti ada ikatan yang menarikku semakin dalam. Ketika sampai di sebuah celah di antara pohon besar, aku melihat cahaya hijau samar. Di sanalah mereka berdiri, sosok-sosok bermata hijau, wajahnya tenang, memancarkan wibawa yang tak terlukiskan. Aku menundukkan kepala, insting hormat menguasai tubuhku. Sosok yang pernah kutemui dahulu maju selangkah. Matanya berkilau, sorotnya tajam namun lembut. Waktumu hampir tiba, bisiknya, suaranya seperti alunan daun tertiup angin. Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi kata-kata itu menembus relung hatiku. Kabut di sekeliling menebal, menciptakan lingkaran cahaya hijau yang berdenyut pelan. Sosok itu mengangkat tangan, dan seluruh hutan terasa bergetar, seolah menyetujui sesuatu yang tak terlihat. Amanah telah kau jaga, lanjutnya, dan kini kau akan kembali ke dunia, membawa pesan. Pesan. Aku terdiam, menunggu penjelasan. Jaga keseimbangan, katanya lagi, ingatkan mereka agar tidak serakah. Setelah itu, cahaya di sekeliling perlahan meredup, kabut menipis. Aku merasakan hembusan angin yang lembut, lalu semuanya hilang. Hutan kembali seperti semula. Aku berdiri sendiri, ditemani suara malam yang baru kembali. Jalan pulang terasa berbeda, seperti melangkah keluar dari dimensi yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di rumah, aku menyalakan pelita kecil dan duduk menulis. Kata-kata mengalir tanpa henti. Tulisan itu bukan sekadar catatan, tapi peringatan. Tentang hutan, tentang mereka, tentang keseimbangan. Aku menulis hingga larut malam, hingga pelita hampir padam. Ketika akhirnya menutup buku,
rasa damai menyelimuti, namun juga kesadaran bahwa tugas ini belum selesai. Hari-hari setelahnya, aku mulai berbicara lebih banyak kepada para pemuda desa, menekankan pentingnya menjaga alam. Sebagian mendengarkan dengan saksama, sebagian menertawakan. Aku tak peduli. Dalam hati, aku tahu mereka yang menertawakan suatu hari akan memahami dengan cara mereka sendiri. Musim hujan datang, membawa petir dan banjir kecil. Namun hutan tetap tegak, menahan badai seolah melindungi desa. Di malam-malam tertentu, aroma harum itu kembali, singkat namun menenangkan. Setiap kali tercium, aku tahu itu pertanda mereka masih mengawasi. Aku menua perlahan, rambut memutih, kulit keriput, namun ingatan itu tetap segar. Anak-anak yang dulu mendengarkan dongengku kini telah dewasa, dan mereka pun menasihati generasi berikutnya. Cerita tentang orang Bunian menjadi legenda desa, diwariskan dari mulut ke mulut. Namun hanya aku yang tahu, legenda itu bukan sekadar dongeng. Suatu malam terakhir yang tak kulupakan, ketika bulan purnama penuh, aku kembali ke tepi hutan. Angin lembut menyapa, membawa aroma yang kian akrab. Hatiku tenang, seolah pulang ke rumah sendiri. Aku menutup mata dan berbisik, "Terima kasih." Dalam keheningan itu, samar terdengar bisikan balasan, "Kami menjaga." Suara itu begitu dekat, seolah berdiri tepat di sampingku. Aku membuka mata, namun hanya melihat bayangan pepohonan yang bergoyang. Tidak ada rasa takut, hanya kedamaian yang tak bisa diungkapkan. Aku menatap bintang-bintang, menyadari bahwa kehidupanku hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, aku pulang dengan hati yang penuh, membawa janji yang tak pernah kuingkari. Sejak saat itu, setiap kali angin berhembus melewati desa, orang-orang berkata mereka mendengar bisikan halus. Bisikan yang menenangkan, seperti doa yang melintas di antara dedaunan. Mereka tidak pernah tahu sumbernya, tapi aku tahu, hutan, para penjaga, dan keseimbangan yang abadi. Dan ketika waktuku tiba untuk benar-benar pergi, aku yakin jiwaku akan menyatu dengan hutan, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai bagian dari rahasia yang akan terus hidup, menjaga batas antara dunia kita dan dunia mereka.